Assalamualaikum Pak Ayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih sudah menemukan waktu. Saya hadir di sini sebagai pengawas pendamping sekaligus sekaligus Bapak untuk mencari solusi yang bisa diterapkan di SMA Manggala ini Pak. Selamat pagi, Bapak. Bapak pengawas, Bapak Benny. Sejujurnya saya senang sekali Pak Bapak datang untuk di pagi ini, dan jujur saya cukup frustasi lah akhir-akhir ini karena ada keinginan untuk mendorong guru itu supaya lebih muncul inovasinya atau lebih berinovasi, kemudian mampu untuk berkolaborasi, dan yang yang kita kejar juga di tahun ini terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Terasa seperti angin lalu aja bagi mereka, tidak ada peran sama sekali gitu Pak. Sama-sama Pak, saya juga mengapresiasi Pak Ayubi sebagai kepala sekolah di SMA Manggala ini yang saya pikir sehingga punya visi yang jelas. Memang untuk mendorong perubahan budaya sekolah bukan yang mudah Pak. Boleh tanya siapa saja guru yang terlibat dan terlihat terbuka Pak dengan ide digitalisasi dan proyek yang Bapak sampaikan tadi? Secara umum sih lebih banyak guru-guru muda Pak ya, fresh graduate yang masih yang pengetahuan tentang digitalnya lumayan, tapi sebenarnya mereka bingung, ada keinginan tapi bingung mau mulai dari mana untuk proses digitalisasi di pembelajaran di sekolah. Ya, tahu sendiri Bapak, guru-guru lama pasti lebih nyaman dengan kertasnya masing-masing seperti itu. Iya. Tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak Pak ya? Tidak Pak, itu hanya beberapa, dan kebetulan kami juga di sini gurunya lebih banyak yang dari angkatan muda, bisa dibilang seperti itu. Oh, menarik sekali Pak. Ini dalam teori push inovasi ada beberapa tipe dalam merespon perubahan: inovator, early adapter, early majority, late majority, dan laggard. Kunci keberhasilan perubahan ada pada pemberdayaan para inovator dan early adapter untuk jadi pemicunya Pak. Nah, jadi saya sarankan Bapak untuk membuat sebuah komunitas kecil dulu Pak. Misalkan sebuah perkumpulan komunitas belajar yang isinya guru-guru muda yang tertarik, lalu mereka diberi pelatihan mini, misalnya membuat penilaian berbasis proyek, menyimpan modul ada di Google Drive, atau bikin video refleksi sederhana. Nah, di sini juga nanti para guru-guru yang senior juga itu dicampur dengan guru-guru muda. Mungkin guru-guru muda itu lebih banyak dan lihai dalam mengoperasikan digital dengan komputernya Pak. Jadi pada prinsipnya kita tidak perlu memaksa semua guru Pak ya. Oh iya, ini kita elaborasi antara guru muda dengan guru yang sudah lama. betul. Gerak digitalisasinya itu lebih kepada guru-guru yang baru, supaya nanti dikembangkan untuk bisa membawa atau setidaknya memacu guru-guru yang sudah lama tertarik di dunia digital. Ya betul Pak, kita fokus pada yang siap saja dulu. Mungkin awalnya guru-guru itu tidak siap, nanti mereka tertarik gitu. Bisa dimulai dengan pemberian tugas bagi para guru-guru dengan proses yang digital. Tunjukkan hasilnya, dokumentasikan, lalu guru lain akan mulai ikut saat mereka lihat manfaatnya. Itu mungkin strategi diskusi bertahap Pak. Nah itu mungkin Pak. Nah, mungkin Bapak juga bisa membantu memfasilitasi workshopnya Pak, minggu ini atau minggu depan, bagaimana? Setuju sekali Pak, saya ketika nanti seandainya ada workshop baik sifatnya mingguan atau mungkin nanti bisa menjadi proyek tetap gitu Pak ya. Kemudian nanti gimana caranya saya selaku kepala sekolah bisa mengajak untuk guru-guru juga mulai ke proyek kegiatan ekstrakurikuler konten kreator, seperti itu dipadukan dengan mungkin yang sudah ada di SMA Manggala seperti desain grafis, kemudian ada Premiere dan Corel seperti itu, termasuk PPT di Canva. Kita sudah mulai praktek dan mulai di target di tahun ini memang geraknya lebih ke video pembelajaran. Mungkin itu bisa dimulai dengan
judul suka desain atau media sosial seperti itu Pak ya. Bagus sekali Pak, luar biasa Pak Yudi. Perubahan bukan soal siapa yang cepat tapi yang konsisten Pak. Nah, mari kita jadikan SMA Manggati sebagai sekolah model perubahan yang berakal dan berkelanjutan. Dan mungkin sekolah ini mudah-mudahan yang pertama sekolah yang berbasis digital. Nanti bisa mengurangi juga jumlah kertas yang dikeluarkan. Karena dengan kertas itu setelah dipakai terbuang nanti jadi sampah, itu kita ikut juga program pengurangan sampah bagi lingkungan. Itu mungkin Pak yang Alhamdulillah Pak, kalau memang seperti itu saya terima kasih Pak. Target paperless kita ke depannya bisa benar-benar tercapai. Kemudian ya setidaknya dari pertemuan pagi ini alhamdulillah saya merasa lebih semakin yakin dan mantap untuk maju ke depan mencapai apa yang kami inginkan di sini. Terima kasih sebesar-besarnya Pak. baik, terima kasih Pak atas diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita katakan semuanya tercapai dengan baik Pak. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin.